Pernahkah Anda berpikir, kenapa hidup begini-begini saja? Kenapa setiap ada kebutuhan mendadak, selalu bingung cari pinjaman sana-sini? Kenapa uang selalu pas-pasan di rekening? Kenapa setiap akhir bulan saat menunggu gajian, uang selalu mepet? Apakah pertanyaan-pertanyaan itu sering kali terlewat dalam pikiran Anda? Anda cukup menjawabnya dalam hati saja. Sebab, di era modern seperti sekarang ini, bukan hanya Anda yang merasakan hal itu. Ada ribuan, bahkan jutaan warga Indonesia yang mengalami hal sama dengan Anda. Lantas, di mana penyebabnya? Dalam video ini akan dijelaskan 7 alasan kenapa keadaan tersebut selalu terjadi dan berulang-ulang. Tonton video ini sampai akhir, agar Anda benar-benar memahami alasan yang membuat Anda selalu berada dalam kondisi tersebut. Sehingga setelah Anda memahami, Anda bisa mempraktekkan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya, keuangan Anda bisa menjadi lebih baik dan stabil. Sebab langkah awal untuk membangun kekayaan dimulai dari ekonomi yang stabil dan cash flow yang lancar. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komentari video ini, agar kami bisa terus berbagi ilmu-ilmu hidup yang bermanfaat bagi banyak orang. Berikut adalah 7 jebakan uang yang dianggap wajar, tapi diam-diam membuat Anda miskin. Pertama, kenaikan gaya hidup. Ini adalah jebakan paling klasik dan paling umum dilakukan banyak orang. Sudah menjadi kodrat manusia, yaitu hidup ingin lebih. Hakikatnya, semua orang ingin lebih di segala bidang. Baik penghasilan, makan, hobi, hiburan, kendaraan, handphone, kosmetik, dan hal-hal lain yang umumnya dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat kita, kenaikan gaya hidup dan kebutuhan pokok dipandang sesuatu hal yang wajar karena mengikuti peningkatan pendapatan. Tapi, tahukah Anda? Ini adalah hal yang tanpa disadari akan menggerogoti keuangan kita. Alih-alih memperbanyak tabungan atau investasi, kita lebih suka menambah pengeluaran atau menaikkan standar kita terhadap kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh, ketika bekerja menjadi staf di suatu perusahaan, Anda memiliki pendapatan 5 juta rupiah setiap bulan. Dalam kondisi ini, Anda mengalokasikan dana 1 juta rupiah untuk cicilan rumah, 3 juta rupiah untuk biaya konsumsi rumah tangga, 1 juta rupiah untuk listrik, air, dan mengisi bensin motor akomodasi bekerja. Karena ada promosi jabatan sebagai supervisor, gaji Anda sekarang menjadi 8.500.000 rupiah setiap bulannya. Dengan pendapatan gaji yang sekarang ini, Anda merasa keuangan lebih baik dari sebelumnya. Ada pendapatan lebih sebesar 3.500.000 rupiah setiap bulannya. Karena Anda merasa mampu, ditambah sering kehujanan pada saat pulang pergi bekerja, Anda membeli mobil dengan skema kredit. Anda membeli mobil Avanza dengan cicilan 3 juta rupiah setiap bulannya. Setelah Anda memiliki mobil, apakah hidup Anda berubah? Jawabannya, ya. Jelas, berubah. Perubahan terletak pada kenyamanan Anda ketika bepergian, baik itu ke kantor atau bepergian dengan keluarga. Inilah yang disebut menaikkan gaya hidup. Tetapi, apakah hanya itu yang berubah? Tentu tidak. Biaya pengeluaran bulanan Anda juga mengalami kenaikan. Apa itu? Tentu saja, bensin. Ditambah lagi, setiap beberapa bulan sekali, Anda harus mengeluarkan uang untuk biaya perawatan mobil yang semakin lama semakin menguras kantong. Dengan keadaan seperti itu, kenaikan pendapatan Anda tidak akan menambah kekayaan Anda. Tetapi, malah sebaliknya.
Kedua, cicilan tanpa bunga atau cicilan bunga 0% yang menumpuk. Di era yang serba digital atau online sekarang ini, banyak penawaran penjualan barang-barang yang bisa dibeli dengan skema cicilan tanpa bunga. Umumnya ditawarkan oleh berbagai bank dengan iming-iming bunga 0% menggunakan kartu kredit. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa hal ini menguntungkan karena bisa dicicil tanpa bunga. Kan kita bisa pakai dulu, tanpa harus membayar full. Apakah hal ini benar? Ya, hal ini benar. Tetapi, ini hanya berlaku bagi mereka yang bisa memanfaatkan hal yang dibeli menjadi sebuah alat yang menghasilkan uang. Misalnya, seorang pengusaha catering. Karena keterbatasan modal, ia membeli peralatan dapur, seperti kulkas, dengan skema cicilan bunga 0%. Bagi pengusaha catering, ini hal yang menguntungkan. Karena dengan alat itu, dia bisa memperlancar menyimpan daging dan bahan-bahan yang cepat basi untuk menghemat pengeluaran. Tetapi, jika Anda memanfaatkan cicilan bunga 0% ini untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, maka keuangan Anda makin lama akan makin sesak. Misalnya, pendapatan Anda dari gaji sekarang adalah 5 juta rupiah. Setiap Anda berpergian di sebuah pusat perbelanjaan, Anda melewati gerai penjualan handphone Samsung atau iPhone. Katakanlah Anda mengidamkan handphone bermerek iPhone dengan harga 18 juta rupiah. Karena dirasa Anda tidak mampu membeli cash dengan pendapatan Anda sekarang, maka Anda membeli handphone tersebut dengan skema cicilan bunga 0% melalui kartu kredit. Ketika Anda mencicil handphone tersebut selama 1 tahun, maka setiap bulan Anda harus membayar tagihan sebesar Rp1.500.000 dengan gaji Rp5 juta yang Anda dapatkan setiap bulan. Alih-alih untuk menabung, Anda justru menjaminkan pendapatan masa depan Anda untuk barang yang nilainya akan terus mengalami penurunan. Jika terlalu banyak cicilan, arus kas bulanan Anda akan sesak. Akhirnya, apa yang terjadi? Anda akan susah mempunyai tabungan. Ketiga, langganan hantu. Apa itu langganan hantu? Mungkin hal ini terdengar baru bagi Anda. Tapi, ini hal nyata yang terjadi hampir di semua orang. Terutama, pekerja-pekerja yang hidup di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bekasi, dan lain sebagainya. Langganan hantu adalah pengeluaran kecil yang dilakukan setiap hari, bahkan menjadi kebiasaan dan dilakukan secara terus-menerus. Misalnya, langganan YouTube Premium, langganan Netflix, langganan ngopi di depan kantor dengan teman-teman setelah jam kerja berakhir, makan di kafe setiap minggu dengan teman-teman. Biasanya, orang akan gampang mengatakan, "Ah, ini hiburan aja, nggak seberapa kok." Betul, ini adalah pengeluaran-pengeluaran kecil yang tidak berasa bagi Anda. Tapi, apakah Anda sadar jika ini dilakukan terus-menerus? Berapa banyak uang yang Anda habiskan? Bagaimana jika uang itu Anda gunakan untuk menabung dan berinvestasi? Berapa uang yang akan Anda dapatkan? Kebiasaan ini juga merupakan salah satu penyebab sesaknya arus cash flow Anda. Jadi, kurang-kurangi ya pengeluaran-pengeluaran kecil yang lama-lama akan menggerogoti keuangan Anda. Keempat, gengsi berkedok self-reward.
Ini juga merupakan hal yang paling sering dijadikan pegangan orang-orang yang merasa sudah capek bekerja, tapi tidak atau belum mendapatkan apa-apa. Umumnya, orang membeli hal-hal yang di luar batas kemampuannya dengan alasan self-reward. Ini dilakukan semata-mata dengan niat menghilangkan stres dan rasa capek setelah bekerja. Atau ketika orang merasa jenuh karena rutinitas sehari-hari tanpa ada hal-hal berharga yang didapatkan. Hal ini biasanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya kesenangan sesaat atau gengsi yang akan melekat pada diri Anda. Namun, pada kenyataannya, self-reward membuat keuangan Anda menjadi krisis. Alih-alih menghilangkan stres, pengeluaran yang besar, atau penambahan cicilan yang makin menumpuk, justru akan menambah beban keuangan Anda menjadi krisis. Contohnya, teman-teman bekerja Anda selalu berganti handphone dengan model terbaru saat ini setiap tahunnya. Karena Anda merasa gengsi, artinya jika Anda tidak melakukan hal yang sama, maka Anda akan dianggap orang yang tidak upgrade. Dan dalam beberapa kasus, mungkin Anda dikucilkan dari obrolan-obrolan yang komunikasi seluler handphone. Anda seketika berpikir, ya sudahlah, beli aja HP terbaru. Toh self-reward sudah bekerja capek. Mau buat apa uangnya? Misalnya, harga handphone terbaru adalah senilai 25 juta rupiah. Sedangkan uang di tabungan Anda sebesar 22 juta rupiah. Karena kurang 3 juta rupiah untuk membeli handphone tersebut. Akhirnya Anda menggunakan kartu kredit untuk membayar kekurangannya. Alih-alih mengembangkan uang tabungan Anda justru membelanjakan tabungan Anda dan membuka hutang baru demi membeli handphone tersebut. Dengan keadaan tersebut, maka arus keuangan Anda menjadi sesak dan Anda tidak lagi mempunyai tabungan. Kelima, membeli barang karena diskon. Di era belanja serba instan seperti sekarang ini, banyak sekali penawaran-penawaran harga diskon di hampir seluruh e-commerce. Kemudahan berbelanja menjadikan orang tak sungkan membuka aplikasi untuk melihat-lihat barang-barang yang seringkali tidak dibutuhkan. Bahkan saya sendiri sering melihat barang-barang yang dijual dengan diskon sampai 50%. Meskipun sebagai pedagang juga, saya tahu benar bahwa harga yang didiskon adalah harga yang sudah dinaikkan. Harganya 2 kali lipat dari harga pada umumnya. Namun, bagi orang awam yang tidak tahu persis harga pasaran barang tersebut, akan sangat menarik untuk dibeli setelah melihat barang tersebut dibanderol dengan diskon yang besar. Sebagai contoh, seorang wanita menggunakan handphone merek iPhone terbaru. Pada saat membeli handphone di toko, dia mendapat hadiah casing standar dari toko, yang biasanya modelnya kurang menarik. Sebelum tidur, biasanya seorang wanita sering membuka toko-toko online untuk melihat barang-barang yang sekiranya murah dan dapat harga diskon. Daripada harus membeli di toko fisik, akan jauh lebih murah jika bisa mendapat diskon di platform online. Ketika berselancar di e-commerce, ia menemukan berbagai warna dan model casing handphone sesuai dengan handphone yang ia miliki. Karena model yang ditampilkan bagus-bagus dan warna-warna yang menarik, mulailah ia memasukkan ke keranjang kuning. Melihat banderol diskon 50%, apakah ia hanya akan membeli satu barang? Oh tidak, ia justru membeli 3 piece casing dengan warna dan model yang berbeda.
Barang yang sebenarnya hanya dia butuhkan satu, namun dia membeli tiga karena ada iming-iming diskon. Dari sini, pengeluaran bertambah hanya untuk barang yang sebenarnya tidak perlu. Katakanlah harga cashing tersebut Rp350.000 setelah diskon 50%. Artinya, dia sudah membelanjakan Rp1.050.000 hanya untuk cashing handphone yang seharusnya bisa membeli satu saja. Jadi prinsipnya, jika Anda tidak berniat membelinya dengan harga normal, jangan membelinya saat diskon. Keenam, terlalu banyak memberi pinjaman kepada teman atau keluarga. Memberi bantuan ke sesama itu adalah hal yang baik, terlebih jika membantu saudara dekat atau teman dekat. Tetapi, jika memberi pinjaman tanpa ada perhitungan pada orang yang tidak punya literasi keuangan, adalah cara tercepat kehilangan uang, saudara, dan teman. Masih ingat bukan, kenyataan pahit dalam hidup, bahwa hutang adalah penghancur silaturahmi tercepat. Artinya, bukan tidak boleh Anda meminjamkan uang kepada teman atau saudara. Tetapi, tetapkanlah jumlahnya, dan dalam batas kewajaran, agar Anda terhindar dari kekacauan keuangan Anda sendiri. Mungkin sekarang ini Anda bergumam dalam hati. Tapi kan tidak enak kalau nggak dikasih pinjam, apalagi saudara dekat atau teman dekat. Ya, ini adalah perasaan klasik banyak orang. Jadi, bagaimana solusinya? Saya berikan contoh kasus. Suatu hari, tiba-tiba saudara Anda menghubungi Anda atau mendatangi rumah Anda dan mengungkapkan kepentingannya. Saudara Anda ingin meminjam uang pada Anda sebesar Rp1.000.000. Karena uang yang tersisa di rekening Anda tersisa Rp2.000.000 dan tanggal gajian masih 10 hari lagi. Tentunya, Anda butuh untuk hidup Anda 10 hari ke depan, dan tetap harus ada uang darurat. Jika dalam perjalanan 10 hari ke depan, terjadi apa-apa yang membutuhkan dana, misalnya seperti ban bocor, baterai HP rusak, atau alat masak nasi tiba-tiba rusak. Dengan pertimbangan itu, Anda bisa mengeluarkan uang sebesar Rp300.000. Jadi, bagaimana cara mengutarakan pada saudara Anda? Begini caranya. Kak, Tante, atau Om, ini saya pegang uang tidak banyak. Apalagi di tanggal-tanggal segini, uang saya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi, uang yang bisa saya pinjamkan hanya sebesar Rp300.000. Namun, anggaplah uang Rp300.000 yang Anda keluarkan sebagai sedekah. Jika mereka membayar, Anda syukur. Jika tidak membayar, anggap sebagai sedekah kepada saudara. Karena Anda tidak jatuh miskin karena kehilangan uang Rp300.000 tersebut. Jadi, jangan memberi pinjaman jika itu mengganggu dana darurat Anda. Sebab, kita tidak pernah tahu pasti kapan hutang itu akan dibayar. Jadi, kita harus ambil kemungkinan terburuknya, yaitu hutang tidak dibayar. Pesan saya, mulai sekarang Anda harus lebih disiplin soal meminjamkan uang kepada saudara atau kepada teman Anda ya, agar tidak mengganggu keuangan Anda. Baiklah, berikutnya adalah yang terakhir. Takut berinvestasi, tapi berani berspekulasi. Banyak orang merasa investasi saham, reksadana, atau logam mulia itu beresiko. Tapi, mereka berani berspekulasi dengan menaruh uang di skema cepat kaya, yang sebenarnya tidak mereka pahami karena umumnya ikut-ikutan, atau mengikuti tren.
Padahal, resiko skema cepat kaya adalah skema yang sangat berbahaya, karena resikonya sangat besar. Misalnya, Anda takut untuk menginvestasikan tabungan Anda pada saham di sebuah perusahaan, seperti Bank BCA, atau membeli logam mulia. Tapi justru, Anda berani berspekulasi dengan membeli uang digital atau kripto yang sedang tren sekarang ini. Karena terlihat menjanjikan keuntungan besar, sebagaimana yang digembor-gemborkan iklan di media sosial. Apa yang Anda lakukan adalah menerima resiko yang sangat besar, sebab pada investasi yang mempunyai tingkat fluktuasi yang besar, ada dua kemungkinan. Anda cepat untung banyak, atau Anda cepat rugi banyak. Bahkan fatalnya, uang Anda habis. Sebenarnya, resiko pada kripto seperti halnya dengan perjudian, hanya ada kalah atau menang dengan waktu yang instan. Jadi, sebaiknya hindari berspekulasi pada platform ini. Sebab, yang sering terjadi adalah ketakutan mengambil resiko yang terukur justru menjerumuskan Anda pada resiko yang lebih besar dan tidak terkontrol. Demikian, 7 jebakan uang yang dianggap wajar, namun diam-diam membuat Anda miskin. Jangan pertaruhkan masa depan Anda dengan melakukan hal-hal seperti yang disebutkan barusan. Mulailah menata keuangan yang disiplin dan konsisten, agar masa depan keuangan Anda dapat terukur guna mencapai kesejahteraan. Terima kasih sudah menonton video ini. Like, subscribe, dan komentar jika Anda menyukai video ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami, agar kami dapat terus-menerus berbagi ilmu yang bermanfaat bagi Anda semua.